Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata la'im hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang berkat nikmat-nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan. Coba perhatikan keadaan kita di pagi hari ini. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang pada pagi hari aman di tempat tinggalnya, badannya sehat, dan ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia itu dikumpulkan semuanya dan diberikan kepadanya. Sudah dikaji ini ya di Al-Adabul Mufrad, ada kan? Ya. Sudah sampai itu belum? Sudah. Subhanallah, orang beriman itu ketika dimodali oleh Allah, ya, pagi-pagi aman. Tadi sudah kita awali ketika bangun tidur memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kadang-kadang jemaah sekalian, orang bangun pagi itu bisa terjadi 1001 kemungkinan. Ya. Ada sore-sore ketika dia menutup pintu, itu semuanya masih utuh. Bangun tidur habis semuanya. Itu bisa terjadi. Bisa kan? Ada orang itu sore sehat walafiat, tidur nggak bangun-bangun, bangunnya nanti pada hari kebangkitan. Ada nggak orang tidur kebablasan sampai akhirnya nggak bisa mandi, harus dimandiin. Yang biasanya sholat subuh nggak bisa sholat, akhirnya dikafani dan sholatkan. Ada kan? Dan itu tidak menimpa kita. Ada nggak pagi-pagi itu orang waktu nutup pintu itu semua keluarganya utuh? Pagi-pagi itu sudah tewas semuanya, dibantai, dirampok, bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Dan itu tidak menimpa kita pagi hari ini. Jadi kata Rasulullah, kalau di suatu pagi orang itu dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, badannya sehat, alhamdulillah kita sehat, ya, dan ada makan untuk mendapatkan makanan untuk hari itu, untuk sarapan, makan siang, makan malam. Itu seharusnya dia sudah bersyukur, bahagia seperti dunia ini miliknya. Tapi kadang-kadang ada orang itu dimodali oleh Allah beribu-ribu kali lipat itu. Itu enggak tergerak hatinya untuk syukur. Merasa tidak diberi, merasa belum cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi orang kaya itu tidak harus punya tumpukan harta ribuan triliun. Hanya dengan itu, seminim itu, seharusnya sudah bisa bahagia. Pagi-pagi sudah bersyukur, rukuk, sujud,
merendahkan dirinya ke hadirat Allah serendah-rendahnya, ya. Kening kita itu kita letakkan di tanah yang itu biasanya kita injak untuk telapak kaki kita. Kita sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya. Itu yang membuat kita mulia. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita menikmati anugerah-anugerah Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang diantaranya yang saya sebutkan tadi. Insya Allah di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di masjid ini, ya, kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa. Terjemahannya itu adalah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar. Wan-Nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ketika kita mengetahui bahwa nyawa itu ada yang dicabut dengan keras oleh malakul maut, dan nyawa itu ada yang dicabut dengan lemah lembut, dan satu saat nyawa kita itu pasti dicabut. Bahkan bukan satu saat nanti, ya, bukan satu saat nanti. Kita itu diajari oleh Allah, oleh Rasulullah untuk memposisikan mati itu dekat, bukan nanti, ya, dekat, ya. Kira-kira harapan kita yang mana? Apakah kita biarin aja deh dibetot dengan keras, ya, terserah, mau dibetot atau mau dicabut dengan lemah lembut, ya terserah. Berani begitu? Berani nekat seperti itu? Gak mungkin. Kita pasti menginginkan kebaikan, menginginkan yang ketika dicabut itu tidak dengan dicabut dengan kasar dan keras. Naudzubillah, itu rasa sakitnya kayak apa, ya. Dan itu kita persiapkan jauh-jauh hari. Maka orang mukmin itu cita-citanya banyak banget. Matinya husnul khatimah, dicabut nyawanya dengan lembut, masuk ke alam barzakh, pengen selamat, lulus ujian barzakh, terus dapat nikmat kubur, terhindar dari adab kubur. Nanti kalau dibangkitkan, kita dibangkitkan, orang dibangkitkan tuh sesuai dengan ketika mati. Yang matinya musyrik pasti dibangkitkan dalam keadaan sebagai orang musyrik. Yang matinya mukmin, semoga kita semua, keluarga kita kaum muslimin mati dalam keadaan mukmin, pasti dibangkitkannya dalam keadaan mukmin. Orang munafik ketika mati dalam keadaan munafik, pasti dibangkitkannya dalam keadaan munafik. Dan pasti masing-masing akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, baik. Ingat saya terakhir sampai ayat sudah berapa, Nur? 15, ya? Kisah Musa sudah belum? Berarti ayat 15, ya. Tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita awali dari ayat 15, di mana dalam surah An-Nazi'at ini ada kisah Musa alaihissalam, ya, yang disebutkan oleh Allah sekilas di surah ini. Musa alaihissalam itu termasuk rasul yang banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, ya. Kita mulai dari ketika lahir, ya. Ketika lahir, ibunya Musa alaihissalam itu diperintah oleh Allah untuk menaruh Musa di dalam tabut, dalam kotak, dalam box, ya. Kemudian diperintahkan untuk dihanyutkan di Nil, ya. Kemudian ditemukan oleh Fir'aun, mau dibunuh tapi istrinya melarang. Akhirnya Musa kecil itu dirawat hidup di istana Fir'aun. Sementara Fir'aun itu mengamankan kursi kekuasaannya itu dengan membantai, menyembelih seluruh bayi laki-laki supaya dia tidak terjungkal dari kursi kekuasaannya. Ternyata
Orang yang akan menyebabkan yang di belakang hari itu akan menyumbangkan dia, menjungkalkan dia dari kursi kekuasaan itu dipelihara oleh Fir'aun. Hidup di istananya Fir'aun. Begitu Allah menggagalkan niat jahatnya Fir'aun melalui Musa alaihissalam. Nah, di kisah di sini ini Musa sudah menjadi rasul, diutus oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Baik. Ayat 15. Qala Allah Ta'ala, hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu ya Rasul kisah Musa? Sudah sampai belum? Sudah sampai belum? Ya, kalau sudah diwahyukan oleh Allah kepada beliau ya sudah sampai. Tapi kalau seandainya Allah tidak mewahyukan kisah ini kepada beliau, ya beliau nggak tahu. Rasulullah SAW itu ummi. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi tolong perhatikan baik-baik, keummian Rasulullah SAW itu ada hikmah yang sangat besar. Jadi murni ilmu Rasulullah itu jalurnya wahyu. Kalau seandainya Rasulullah itu kutub buku, Masya Allah, orang yang baca buku, sekian banyak buku, bisa saja ya tuduhan orang-orang musyrik itu beralasan, Muhammad itu ngaku-ngaku dapat wahyu padahal dia baca dari buku. Segitunya saja Rasulullah sudah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya kan? Mereka masih menuduh bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan wahyu. Banyak tuduhannya. Dia mengatakan itu adalah perkataan penyair, mantra tukang dukun atau paranormal. Itu adalah dipelajari atau diajarkan oleh orang lain kepadanya. Yang jelas mereka tidak percaya itu wahyu. Hal ataka hadithu Musa, sudah sampaikah kepadamu wahai Rasul kisah Musa? Baik. Wa hadha istisam, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka hadithu Musa. Ini firman Allah ya, ini ayat Al-Quran. Wa hadzal istifhamu an amrin azim mutahaqqaq. Ini adalah kalimat tanya berkenaan dengan urusan yang besar yang sudah terjadi karena sudah diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Rabbnya memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah Tuwa. Jadi Musa alaihissalam, ini istimewanya Musa alaihissalam. Allah berfirman kepada beliau, ya, memanggil beliau di Bukit Tuwa. Musa alaihissalam itu gelarnya adalah Kalimullah. Berasal dari sini. Kalau Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah. Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Orang kalau memuji Ibrahim alaihissalam itu biasanya disebut Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi keturunan Ibrahim alaihissalam itu banyak dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Masya Allah. Ya. Kemudian Khalilullah, kekasih Allah, hamba yang sangat dikasihi oleh Allah. Nah, Musa alaihissalam itu Kalimullah, ya, karena Allah tak pernah berbicara langsung dengan Musa alaihissalam. Ya. Tapi perlu diingat juga, kalau kita bicara Khalilullah itu bukan hanya Ibrahim.
Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu juga disebut Khalilullah. Ya. Baik, itu pengetahuan seputar Nabi ya. Sekarang ini pengetahuan tentang para Nabi itu mengalami degradasi, pendangkalan yang amat dahsyat. Ya. Kalau saya dulu belajar, saya itu Nabi itu dihitung namanya. Ya. Adam, Idris, Hud, Nuh dan seterusnya. Jadi nama-nama Nabi yang di Al-Quran itu dulu sudah saya hafal di saat masih kecil. Ya. Bahkan dulu saya itu kalau belajar ini, menteri-menteri di zaman Orde Baru itu juga hafal semua saya. Dulu itu disuruh ngapal. Kalau sekarang banyak yang nggak ngerti ini menteri apa gitu. Ada ini. Iya. Antum juga mungkin yang seumur saya dulu itu gitu ya. Betul Pak Samsul? Ya, orang-orang penting itu loh, presiden kita siapa, wakilnya siapa, menterinya itu dulu apal itu. Maka sampai sekarang masih ini Pak Mokhtar Kussumatmaja dulu itu menteri luar negeri, Ali Al-Atas menteri negeri luar negeri, Raja Jogja dulu itu wakil presiden. Apal karena dulu itu Nabi. Ya. Hari ini anak-anak muda, bahkan mungkin yang kuliah-kuliah itu kalau ditanya, sebutkan 10 para nabi. Banyak yang nggak tahu. Dari nabi ini nanti ada Rasul Ulul Azmi yang istimewa juga. Muncul 5 nama. Rasul Ulul Azmi. Nuh, Muhammad, Nuh, Musa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 ini muncul satu nama yang paling istimewa, gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini bagian dari umat Rasul yang paling istimewa, kecipratan berkahnya kita. Alhamdulillah. Ya. Nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu ada 4 orang istimewa yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidun. Ini juga mungkin sebagian kaum muslimin itu sudah gak kenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu majma'in, ya kan. Nah, di sini kita ketemu Musa alaihissalam. Ya. Ya. Di Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya memanggil dia, berbicara dengan dia alaihissalam di Bukit Tua. Tayyib. Wa huwal mahall alladhi kallamahu Allah fihi, yaitu tempat di mana Allah berbicara dengannya. Wamtanna alaihi birrisalah, dan menganugerahkan kerasulan, waqtassahu bil wahyi, dan Allah mengistimewakan dengan wahyu, wal ijtiba, dan dipilih menjadi nabi. Kita itu kalau bicara nabi ya adalah orang yang istimewa. Jadi kalau kita meranking keutamaan manusia ini ya, itu yang pertama adalah al-anbiya atau an-nabiyun. Kemudian ada as-siddiqun, wasyuhada, wassalihun. Dan kita itu setiap hari berulang-ulang memohon kepada Allah, ya. Berulang-ulang memohon kepada Allah agar kita itu diistiqamahkan. Pertama mohon petunjuk agar kita ini dibimbing oleh Allah, diberi hidayah memeluk agama yang hak, memeluk Islam. Setelah menjadi muslim, kita terus berdoa dengan doa ini, dengan harapan kita itu diteguhkan oleh Allah, diistiqamahkan oleh Allah. Sekali muslim, Islam itu terus tumbuh kembang dalam hidup kita sampai puncaknya kita mati dalam keadaan muslim. Itu kita memohonnya itu bukan sekali 2 kali, berulang-ulang. Ini doa istimewa terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Nabi SAW menyebut surah Al-Fatihah itu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat surah yang terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ternyata berulang-ulangnya itu frekuensinya tinggi banget. Dalam kondisi normal ya, kecuali hari Jumat, itu 17 kali. Enggak 17 kali bermasalah. 17 kali itu jalurnya dari sholat wajib. Bisa menjadi 29 kali sehari kalau ditambahi dengan qabliyah ba'diyah. Bisa menjadi 40 kali kalau ditambahi dengan
qiyamul lail 11 rakaat. Bisa lebih dari 50 kali kalau sholat-sholat yang lain juga direngkuh, sholat-sholat yang lain juga dikerjakan. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita itu kalau sadar, faham apa yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah itu, kita tadarru. Tadarru itu merengek-rengek kepada Allah agar kita ini sejalan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Tapi nyatanya kadang-kadang ada orang beragama Islam itu tidak ada tanda-tanda dia kepingin mengikuti jejak orang-orang istimewa ini. Ya. Dipertegas lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nikmatnya adalah iman, amal saleh. Dipertegas apa? Dipertegas lagi apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Bukan jalannya mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai itu? Yahudi. Sebabnya apa? Mengutamakan hawa nafsu, mencampakkan syariat, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, beribadah kepada Allah bukan dengan ibadah yang disyariatkan. Masya Allah, doa ini doa yang paling istimewa, terdapat dalam surah yang paling istimewa, dibaca di dalam momen yang sangat istimewa. Kita menghadap kiblat, kita suci dari hadas kecil, hadas besar, pakaian kita suci, tempat dirinya kita suci. Maka kalau dihitung-hitung itu apa sih ruginya orang Islam gak sholat? Orang Islam gak sholat, salah satu kerugian terbesar adalah kehilangan momentum untuk berdoa dengan doa yang paling istimewa dalam kondisi yang paling istimewa. Ya. Taib. Ini siapa tadi? Musa ya. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepadanya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah kamu, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Ya. Innahu tagha, sesungguhnya dia, sesungguhnya Fir'aun, ya, tagha, telah melampaui batas. Bahkan melampaui batasnya ini keterlaluan banget. Ya, keterlaluan banget. Ini tugasnya Rasul ya, berdakwah. Ya, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun, mendakwainya. Dan Rasul Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan orang yang didakwai oleh Musa ini. Innahu tagha, dia melampaui batas. Ya. Berarti ini berurusan dengan orang apa ini? Beginilah dakwah. Dakwah itu mengurusi orang-orang bermasalah. Ya. Baik. Ai fa in fanhahu an tughyanihi, karena Fir'aun itu melampaui batas. Musa diutus oleh Allah untuk mendakwainya. Berarti tugasnya apa? Fanhahu an tughyanihi, cegah dia, larang dia dari perbuatan yang melampaui batas itu. Ingetin. Ya. Wasyirkihi, cegah dia dari kesyirikannya, jangan biarkan dia terus menerus dalam kesyirikannya. Wa isyanihi, dan kedurhakaannya. Biqaulin layyinin, dengan ucapan yang lembut. Nah, wa khitabin latif, dan ucapan yang lembut, ucapan yang lembut. Perhatikan di sini, Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu sudah dikenalkan oleh Allah kepada Musa yang akan mendakwainya. Dia ini melampaui batas. Dakwai baik-baik dengan lemah lembut. Masya Allah. Sementara kita hari ini melihat ada orang dikasih naik mimbar,
Bahkan kadang-kadang itu mengingatkan orang sesama muslim. Itu kasarnya, naudzubillah, caci makinya, naudzubillah. Ya kan? Kemarin itu sempat gempar. Dunia dakwah itu ada tukang es teh, yang diperlakukan dengan tidak baik. Akhirnya viral. Akhirnya orang yang tidak beradab ini dengan kata-kata yang kasar itu dikeroyok orang banyak, istilahnya dirujak oleh netizen. Tapi hebatnya orang ini akhirnya mengakui kesalahannya, bahkan sampai melepaskan jabatannya. Itu keren banget itu. Di situnya itu asalnya ya, dia berkata yang tidak pantas. Ya, ini ikhwatul iman, pentingnya kita menjaga lisan. Itu yang viral ya. Yang tidak viral banyak itu suami itu kadang-kadang maki-maki istrinya gara-gara pelayanan yang tidak memuaskan. Itu banyak loh suami yang mengatakan kata itu kepada istri, tapi nggak viral. Persoalan kita itu adalah persoalan menjaga lisan. Dengan ibu gimana, dengan bapak gimana, dengan istri gimana, dengan tetangga gimana, pastikan kita pilih kata-kata yang bagus, karena Allah yang menganugerahkan lidah itu. Memang memerintahkan kita, mengamanatkan lidah itu untuk kita jadikan alat ucap yang bagus-bagus. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang bagus. Baik, ya. Cuman kita itu biasanya inilah kekurangan kita, beragamanya itu kumat-kumatan. Ketika ada orang tidak sopan, gitu kan, wow, masalah adab dan akhlak itu mulai ramai dibicarakan. Ya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Padahal yang ngomong begini itu juga kadang-kadang dia tidak pernah peduli ilmu dan tidak peduli adab. Cuman karena ada masalah, orang tidak beradab, akhirnya muncullah itu. Dan itu benar memang. Itu benar. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu mereka mengatakan kunna nata'allamul adab qabla al-ilm. Dulu kami itu belajar adab sebelum ilmu. Bahkan majelis ulama-ulama besar di zaman dulu yang ribuan orang, ya, seperti majelisnya Imam Ahmad rahimahullah, itu banyak orang yang hadir di situ. Itu bukan untuk mencatat hadis, tapi melihat, ingin belajar adab dari beliau. Bagaimana beliau itu mempraktikkan adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Jadi hari ini ya, misalnya kalau ada orang sebrengsek apapun, itu saya yakin tidak mungkin brengseknya itu melebihi Fir'aun. Masih di bawah Fir'aun. Dan dai hari ini juga tidak mungkin ada yang selevel Musa alaihissalam. Musa itu rasul. Sementara dai itu paling banter itu ulama. Ulama itu tidak mungkin levelnya sama dengan Rasulullah Musa alaihissalam. Jadi kalau ada orang misalnya maki-maki kepada Bataya dengan perkataan yang kasar, makian-makiannya, itu kalau orang yang dimaki-maki itu faham, ini bisa bikin orang yang maki-maki itu kelepak-kelepak. Maaf Pak Ustaz, saya ini tidak lebih parah dari Fir'aun. Saya tidak berani ngaku saya ini Tuhan. Dan Anda juga tidak lebih mulia daripada. Tapi gaya Anda dalam menasehati saya kok pakai maki-maki segala. Sementara Fir'aun yang rusak parah diutus Rasul Ulul Azmi Musa alaihissalam. Nanti Musa minta, karena Musa itu lisannya tidak fasih, ya, minta agar saudaranya Harun alaihissalam diikut sertakan dalam dakwah. Gitu segitunya Allah wasiatkan, Allah pesan kepada Musa agar Fir'aun ini didakwai dengan baik, dengan kata-kata yang lembut. Dakwah itu adalah menyentuh hati orang yang tadinya kafir supaya taubat, yang tadinya musyrik meninggalkan kesyirikannya, yang tadinya munafik supaya menjadi munafik sejati, yang tadinya ahli maksiat supaya
Itu pun usaha. Sehebat apapun da'inya tidak ada jaminan kalau mad'unya yang didakwa itu pasti baik. Dan ini nanti membuktikan itu. Akhirnya Musa ini Fir'aun ini ditumpas oleh Allah karena dia menolak apa yang didakwakan oleh Musa kepadanya. Tayyib. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Barangkali dia sadar lalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqul lahu, maka katakanlah wahai Musa lahu kepada Fir'aun, hallaka ila an tazakka. Nih ya, antum perhatikan ini betapa santunnya Musa alaihissalam ketika mendakwai Fir'aun. Ini terjemahannya, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Ini yang ditawarkan oleh Musa kepada orang brengsek tadi yang disebut oleh Allah melampaui batas. Disentuh ya, disentuh hatinya dengan perkataan lembut ini. Hallaka ila an tazakka. Apakah Anda berkenan untuk mensucikan diri? Ini kalau diterjemah pakai bahasa Jawa, apalagi dari daerah-daerah yang terkenal Jawanya itu halus banget. Saya dari Jawa tapi Jawa saya itu terkenal kasar, biasa. Ya, saya dari Jepara. Nggak tahu kalau Pak Nur itu kayaknya nggak beda jauh dengan saya. Tapi ini kalau yang menerjemahkan ayat ini adalah pakai bahasa Kromo Inggil ala Solo, Jogja. Ya, Masya Allah. Itu akan terlihat betapa santunnya Musa ketika mendakwai Fir'aun. Dengan terjemahan ini saja, ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan ini nanti juga dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu kalau mendakwai orang tidak ada caci maki menyertainya. Bahkan ketika ketemu orang-orang yang apa ya, yang sifatnya itu sangat tidak layak, itu juga tidak ada komen-komen negatif. Saya ambilkan contoh. Adabul Mufrad sudah sampai hadis berapa Pak Nur? 500 sudah? Sudah? Belum? Kalau di At-Taqwa itu yang saya baca pagi terakhir berapa Pak Imam? Sudah 1.500-an ya, 1.500. Itu satu saat Rasulullah itu mencium cucunya. Rasulullah mencium cucunya, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ada Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah, melihat Rasulullah nyium cucunya. Al-Aqra bin Habis ngomong begini, ini orang Badui. Ya Rasulullah, innali asyratan minal walad. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Tidak ada satu pun yang saya cium. Itu kira-kira kalau orang sekarang ini, misalnya saya, ada orang ngomong begini. Sebelum saya ingetin, mungkin saya itu komen negatif kepada dia. Wah, itu apaan sih? Puasa orang punya anak 10 enggak cium, kamu itu gimana? Aktif bikin anak tapi enggak sayang sama anak. Kan kira-kira mungkin kan kita begini ini kan sangat mungkin untuk. Tapi Rasulullah SAW itu enggak ada kalimat seperti itu. Poro-poro Rasulullah mencela, mencaci maki, enggak ada. Cuman dilihat. Fanadhara ilaihi. Rasulullah melihat pada Al-Aqra bin Habis. Lalu Rasulullah mengajarinya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka tidak disayang. Kalau kamu nggak sayang anak-anakmu, kamu tidak disayang oleh Allah. Kalau kamu tidak menyayangi anak-anakmu, kamu tidak dirahmati oleh Allah. Ya Allah, ternyata rahmat Allah yang kita dambakan, yang kita buru itu salah satu cara untuk mendapatkannya, kita sayangi anak-anak. Ekspresi sayang dengan anak, dengan cucu, apalagi yang masih kecil-kecil ya, adalah mencium.
Nih, tidak ada Rasulullah mencela-cela apa, enggak, tapi dibimbing seperti itu. Ini juga mengingatkan kita ketika ada badui kencing di masjid, nyaris dikeroyok oleh para sahabat. Rasulullah mengatakan, da'u, biarkan. Karena kalau orang sedang kencing, kalau dikeroyok nanti dia lari kian kemari, malah makin. Setelah selesai tanpa ada kata-kata yang keras, kasar, enggak, dididik. Ini masjid ya, ini tidak boleh, tidak layak ada najis di masjid ini. Ini tempat spesial untuk zikrullah wa tilawatul Quran. Ya. Zikrullah itu dalam arti yang luas, itu sholat itu juga termasuk zikrullah. Baik, ini ikhwatul iman, para keteladanan Musa dalam mendakwai orang yang paling brengsek, bahkan mungkin bisa dikatakan paling brengsek sedunia ya. Ya, karena orang sampai sombongnya itu kelewatan banget. Orang sampai lupa daratan kalau dirinya itu orang, mengklaim dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Kemudian disusul lagi, wa ma lakum min ilahin ghairuh, kalian itu tidak punya sesembahan kecuali saya. Jadi klaim Fir'aun itu dua kali, mengklaim bahwa dirinya Rabb, Tuhan, dan mengklaim bahwa dirinya adalah ilah, sesembahan ya. Halaka fi, ditafsirkan oleh beliau rahimahullah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ay halaka fi khaslatin hamidah, apakah Anda berkenan untuk menghiasi diri Anda dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang bagus, wa mahmadatin jamilah, dan hal-hal yang terpuji, yatanafasu fiha ulul albab, yang menjadi arena berlomba-lombanya orang berakal. Orang berakal itu fatal iman ya, trek perlombaannya itu bukan ke dalam hal-hal yang hina dina, tapi trek perlombaannya itu menuju menempa diri mereka agar menjadi orang-orang hebat. Ini yang ditawarkan kepada Fir'aun. Dalam kondisi seperti itu dia hina, menyekutukan Allah, durhaka kepada Allah, apalagi sampai mengklaim dirinya Tuhan. Ini sombong yang kelewatan batas. Ditawarkan kepadanya oleh Musa alaihissalam agar berkenan meninggalkan itu semua, diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Wahia an tuzakki nafsaka, yaitu engkau berkenan membersihkan jiwamu, membersihkan dirimu. Wa tutahhiruha min danasil kufri wa tughyan, dan membersihkannya dari noda kekafiran dan tughyan, kemaksiatan, ilal iman wal amalis saleh, kepada iman diganti dengan iman dan amal saleh. Ada istilah tazkiyatun nafs. Apa itu artinya? Kita itu kalau mengkaji agama kita itu tema-tema besarnya ya, tema-tema besarnya. Kadang-kadang kita ngaji akidah. Alhamdulillah kita sudah pernah ngaji kitab tauhid 3 jilid khatam ya. Itu menjadi kenangan luar biasa, 3 jilid. Benar kan khatam ya? Berapa tahun itu Pak Nur? Ya, mudah-mudahan terserap apa yang ada di dalam kitab itu, menjadi bagian dari iman kita. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ngaji Islam itu, mempelajari Islam itu tema besarnya fikih. Fikih itu biasanya dimulai dari mana? Coba ingat-ingat, kalau belajar fikih Islam itu dimulai dari mana? Toharoh. Tidak ujuk-ujuk sholat. Kalau toharoh itu nanti ada materi unggulan di dalamnya. Apa? Kitabul Miyah, bab air ya. Setelah bab air nanti wudhu, mandi ya. Karena orang Islam itu kalau tidak tahu air mana yang sah digunakan untuk wudhu, bisa saja dia berwudhu dengan air yang tidak mensucikan, sehingga wudhunya tidak sah. Bisa saja dia mandi janabah dengan air yang tidak mensucikan, airnya suci tapi tidak mensucikan, hadas besarnya tetap lengket, tidak bisa gugur. Sholat Masya Allah ya, sarungnya BHS yang bagus itu,
Bajunya yang bagus apa? Almia, masih banyak yang dia. Masya Allah, pecinya bagus, sajadahnya bagus, tapi hadasnya belum luruh, belum gugur gara-gara air yang dia bukan buat wudhu, buat mandi, bukan dari kategori air yang suci. Dan kadang-kadang ada orang Islam itu nggak ngerti kalau bicara air itu cuma sehat apa tidak, mengandung merkuri apa tidak. Padahal orang Islam ilmu tentang air yang paling utama adalah ilmu air ini masuk dalam kategori suci, mensucikan atau tidak. Karena itu yang terkait dengan itu kan. Itu awalnya ya. Saya belum pernah dengar ada suatu masjid itu kajian fikihnya itu tuntas dari bab thaharah, sholat, zakat, puasa, haji. Nggak tahu, belum pernah dengar. Padahal itu idealnya masjid itu punya kajian fikih menuju ke sana. Jadi jamaah itu pinter ngerti fikih melalui kajian di masjid. Ya, tayyib. Terus apa lagi biasanya? Akhlak itu juga penting banget, adab, dan ada juga namanya materi tazkiyatun nafs. Kita punya ulama-ulama hebat di sini. Ada Al-Ghazali, ada Ibnu Rajab Al-Hambali, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya lihat di sini ada ya kitabnya Imam Ibnu Qayyim yang dikaji ya. Anda lihat di grup antum itu ada kitab apa, Darul Zadul Muhajir. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita itu kalau ngaji kitab para ulama Ahlus Sunnah ya, insya Allah dapat nur, dapat ilmu di berbagai bidang. Nah, di sini tadi yang ditawarkan dalam tafsirnya, apakah Anda berkenan mensucikan jiwa Anda? Kalau jiwa ini objeknya adalah hati, ya. Hati kapan hati itu kotor? Ketika bersemayam kesyirikan, menyekutukan Allah. Bahkan menyekutukan Allah itu menyebabkan orang itu najis. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengkhabarkan innamal musyrikuna najasun. Masya Allah, kadang-kadang orang musyrik itu tampilan luarnya dahsyat. Sekali keluar itu kadang-kadang total yang ada pada dirinya itu, pakaiannya, aksesorisnya itu bisa miliaran. Tapi kalau dia menyekutukan Allah, hakikatnya najis. Masya Allah. Sementara orang Islam yang kadang-kadang itu pakai sarung ya, pakai baju yang sederhana, sarung yang sederhana, cuma minyak wangi yang sederhana, minyak wanginya yang 10.000 itu kalau diolesin pertama wangi, nanti beberapa menit hilang kan itu bukan sederhana lagi itu kalau di dunia parfum ya. Itu SSSS-nya mungkin 5, sangat sederhana, nggak apa-apa, tapi ada iman. Bahkan dia kadang-kadang tidak punya apa-apa, tapi dia mukmin. Itu hebat. Innamal musyrikuna najasun. Tapi najisnya itu najis maknawi ya, kita bukan berarti tangannya najis, enggak, tapi maksudnya secara maknawi orang ini najis. Nah, karena syirik itu najis, orang musyrik itu najis, maka kalau mati dalam keadaan musyrik tidak mungkin bisa disucikan. Makanya balasan syirik orang yang mati dalam keadaan musyrik itu kekal di neraka. Beda dengan orang beriman tapi kotor oleh maksiat-maksiat. Mungkin dia minum khamar, mungkin dia zina, ya, matinya apes-apesnya untuk mensucikan dia dari dosanya, diazab di neraka. Selesai hukumannya, dientaskan dan masuk surga. Karena orang musyrik itu najis, berarti najis itu tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan itu barang yang aslinya suci kena najis, alhamdulillah itu bisa disucikan. Pakaian ini ya, pakaian kena najis bisa disucikan. Tapi kalau najis itu nggak bisa disucikan. Innamal musyrikuna najasun. Maka ancaman untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik adalah kekal di neraka, nggak mungkin bisa keluar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Baik. Jadi ada istilah ini, perhatikan. Ya, hati itu harus dibersihkan. Dibersihkan dari syirik, dari kufur, dari kemunafikan, dari hasad, iri, dengki, sombong, pelit dan seterusnya. Masya Allah. Maka bisa dibayangkan ya, orang Islam, seorang muslim
yang dirinya itu benar-benar disucikan, dibersihkan sesuai dengan konsep taharah, konsep bersuci dalam Islam. Itu luar dalamnya itu mestinya bersih. Luarnya bersihnya luar biasa. Kukunya tidak dipanjang-panjangin supaya tidak ada kotoran yang nempel di balik kukunya. Maaf saja ketiaknya diurus secara berkala. Daerah yang yang paling ini aurat kita itu diajarkan dalam Islam. Ditambah lagi misalnya kita ini pakai wewangian, bajunya suci, bersih, wangi, ya kan? Mulutnya dibersihkan secara fisik dan dibersihkan juga secara maknawi. Ada ilmu tentang hati, korelasi antara hati dengan mulut. Lidah itu ibarat gayung. Kalau yang ada di dalam hati itu bening, maka keluarlah kata-kata yang bagus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bagaimana keadaan? Ngomong yang bagus. Keluar tasbih, tahmid, baca Al-Quran, salawat dan seterusnya. Bersih secara fisik dan bersih hatinya akan mengeluarkan kata-kata yang bagus. Di sini loh pesona seorang muslim itu. Ketika dia tampil suci, bersih, rapi, kemudian hatinya juga tidak ada sombong, tidak ada hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Luar biasa. Tapi kadang-kadang ada orang Islam itu sama sekali tidak mensucikan dirinya sesuai dengan ajaran agamanya. Nggak pernah sholat, berarti nggak pernah wudhu. Bisa jadi juga maaf saja orang itu kalau nggak sholat tidak peduli mandi janabah. Kian kemari mondar mandir itu dalam keadaan hadas besar. Bagaimana kalau dia mati dalam kondisi seperti itu? Bandingkan dengan sebaliknya yang muhafidz, yang menjaga sholat 5 waktu. Dia wudhu dulu. Wudhunya juga tahu ilmunya. Wudhunya menyebabkan dia suci dari hadas kecil. Sekali tempo dia mandi, dia juga tahu caranya mandi, sehingga bebas dari hadas besar. Biasa rukuk, biasa sujud. Bahkan ada yang lebih dari itu. Kebiasaan orang-orang soleh itu ada yang namanya mudawimul wudu. Dia selalu wudu. Artinya setiap batal, tidak hanya ketika tidak sholat, dia mengkondisikan bagaimana supaya suci. Dan itu secara teori itu ringan, karena air itu banyak banget. Wudu itu nggak ada ceritanya harus nimba. Beda waktu saya di kampung. Nih, alhamdulillah. Tangan saya ini kuat. Salah satunya adalah tidak usah nge-gym saya. Itu tiap hari itu dulu kalau nimba saya. Ya, sumur. Sekarang itu Masya Allah kita buka ke keran aja itu sudah keluar. Bahkan kadang-kadang harus kita kontrol supaya tidak terlalu deras airnya, supaya hemat. Tapi tidak semudah itu. Antum lihat ada orang Islam itu kadang-kadang memanfaatkan air untuk semua keperluannya. Tanaman-tanamannya Masya Allah subur, mobilnya kinclong, sampai roda bannya itu tidak ada tanahnya karena disemprot pakai tekanan tinggi. Atau kalau males nyuci tempat ke cucian paling berapa itu? Kalau cucian mobil berapa Pak? Ada bersih. Semua dia mengambil manfaat air untuk urusan dunianya, tapi mukanya itu nggak pernah terbasuh untuk wudu. Padahal nanti di hari kiamat Rasulullah itu pernah ditanya, bagaimana ya Rasul, Anda bisa mengenali umat Anda di tengah-tengah lautan manusia, berapa miliar orang nanti kita bersama mereka? Nggak mungkin bisa kita tentukan bilangan. Yang jelas itu ternyata min atharil wudu, gitu kan? Rasulullah mengetahui umatnya itu dari bekas-bekas wudu, berkilauan cahaya. Maka Rasulullah itu sering dipuji qaidu ghurril muhajjalin, pemimpinnya orang-orang yang anggota-anggota wudunya itu berkilauan cahaya. Taib. Ini ikhwatul iman ya. Jadi jangan hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah hati. Tanamin tauhid, keyakinan annahu la ilaha illallah, itu adalah miftahul jannah, dan imani rukun-rukun iman yang lain. Ini yang ditawarkan kepada siapa tadi? Fir'aun ya, untuk mensucikan diri jiwanya, membersihkan dari noda kafir, maksiat, diganti dengan iman. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabb.
Perhatikan baik-baik ini. Dari sejak dulu ibadah itu tidak dibebaskan oleh Allah. Silahkan beribadah sesukamu. Ini pertama, kalau kamu berkenan ya, sudah berkenan meninggalkan kesyirikan, kesombongan ya, apalagi kemaksiatan, nanti kamu saya pimpin. Orang beribadah kepada Allah itu harus ada pembimbingnya. Pembimbingnya yang adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadah kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah harus dikombinasikan dengan Muhammadur Rasulullah. Karena urusan ibadah itu memang harus mengikuti bimbingan Rasul. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti akan ada kemungkinan begini. Orang-orang yang punya semangat ibadah yang luar biasa, nanti ibadahnya itu overdosis namanya, apa gulu berlebih-lebihan ya. Orang-orang yang tidak punya semangat ibadah nanti dengan kemalasannya dia bisa menganggap dirinya sudah ibadah. Sama dengan hari ini, ada orang yang nggak sholat tapi dia itu masih merasa tidak bersalah. Pak, saya nggak sholat tapi kan saya kerja. Kerja itu ibadah ya. Ada orang muslim meninggalkan sholat 5 waktu, dia tidak mau disalahkan, tidak mau tidak mau dia menganggap perbuatannya itu benar karena menurut dia saya kerja ini juga ibadah. Masya Allah, padahal ada porsinya masing-masing kan. Nah, saya ambilkan gambaran ya, ibadah itu kalau jalan sendiri bisa berlebihan. Dulu ada 3 orang datang ke keluarga Rasulullah. Akhirnya dijelaskan tentang ibadah Rasulullah. Mereka menganggap ibadah Rasul ini tidak istimewa banget lah gitu. Ya. Kemudian salah seorang di antara mereka itu bertekad apa? Saya kalau malam sholat terus tidak pernah tidur. Satu lagi saya mengatakan apa? Saya puasa terus tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi tidak kalah kerennya apa? Saya nggak akan nikah. Jadi menurut nikah itu menurut dia mungkin ya kalau punya istri itu ribet gitu, mungkin ganggu ibadah. Padahal orang itu kalau punya istri malah tenang, malah khusyuk sholatnya, ya kan? Akhirnya Rasulullah dengar apa yang diucapkan. Antumul ladzina qultum kata wa kata. Kamu tadi ya yang ngomong begini-begini. Iya. Ngaku mereka. Akhirnya Rasulullah keluar sabdanya, fa wallahi, maka demi Allah, inni la akhshan nas lillah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah, wa atqan nasilah, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi kalau malam saya ya tidur, saya sholat. Saya juga kadang puasa, kadang tidak, dan saya nikah. Makanya barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Nih, ternyata juga di zaman Fir'aun itu urusan ibadah tidak dilepas begitu saja. Oke, kalau kamu sudah bertobat silahkan ya kamu sana beribadah kepada Allah sendiri. Enggak. Tapi Musa menawarkan diri, aku bimbing engkau. Nah, karena ibadah yang dikehendaki oleh Allah itu bukan ibadah suka-suka kita, tapi kita diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Perhatikan baik-baik, kita ibadah itu pasti berurusan dengan perintah, dengan urusan dengan larangan. Diuji oleh Allah dengan perintah, dengan larangan. Jadi beribadah sesuai dengan kehendak Allah, bukan semau-mau kita. Baik. Nah, baik. Kemudian adulluka alaihi, aku akan tunjukkan kamu kepada Allah. Wa ubayyinu laka mawaqi'a ridha, dan aku jelaskan kepadamu hal-hal yang diridhai min mawaqi' sakhati, dari hal-hal yang dibencinya. Ya, dah. Orang beribadah kepada Allah itu pasti berurusan dengan perintah-perintah Allah dan berurusan dengan larangan-larangan. Fatakhsha, lalu kamu takut kepada Allah. Idza alimat siratal mustaqim, idza alimta as-siratal mustaqim, kalau kamu sudah mengenal jalan yang lurus, ya. Famtana fir'aunu, kamu akan takut kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Famtana fir'aun mimma da'ahu ilaihi Musa. Namun Fir'aun menolak
apa yang diajarkan atau didakwakan oleh Musa kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa ini menunjukkan mukjizat yang besar. Tadi saya katakan di awal, Musa itu termasuk rasul yang banyak dikisahkan, termasuk mukjizatnya. Kalau di sini cuma disebutkan secara global. Mukjizat yang dipertontonkan oleh Musa kepada Fir'aun itu ada berapa? Ayo, ada berapa jemaah sekalian? Pernah dengar gak? 9. Tapi yang paling populer, yang paling kita kenal apa? Apa? Tongkatnya berubah menjadi ular. Ya, kemudian apalagi tangannya itu dimasukkan ke dalam ketiak begini, itu keluar bercahaya. Ya. Kalau sekarang tukang sulap bisa kali ya, kan dipakein cahaya LED gitu misalnya. Tapi itu mukjizat, masya Allah. Kemudian ada kutu, ada katak, darah dan seterusnya. Ya. Kemudian fakadzdzaba wa asa, lalu dia mendustakan bil haq, dengan kebenaran yang disampaikan oleh Musa tadi. Wa asa, dan dia durhaka. Ya. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan berusaha menentang Musa. Ya. Ayyajtahidu fi mubarazatil haq wa mukharabatihi, dia bersungguh-sungguh untuk memerangi kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Fahasyara, lalu dia mengumpulkan siapa ini? Junudahu, tentara-tentaranya. Fanada, lalu dia memproklamirkan, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini sudah terbukti ya. Kalau di awal tadi disebutkan Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Melampaui batasnya itu ternyata tidak kira-kira. Manusia karena kesombongannya yang kelewatan memproklamirkan dirinya Tuhan yang maha tinggi di hadapan pengikut-pengikutnya, dan banyak yang mengikutinya. Puncaknya, dah sampai di sini puncaknya, fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Ya, di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kisah Musa ini bagi Rasulullah SAW itu bermuatan tasliyah. Tasliyah itu untuk menghibur, ya, karena Rasulullah didustakan oleh kaumnya sebagaimana Musa didustakan oleh Fir'aun, dan juga berisi ancaman bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang mendustakan para rasul itu pasti akhirnya binasa, sebagaimana Fir'aun dibinasakan oleh Allah, ditumpas oleh Allah dengan cara yang sangat hina. Ya, orang mengaku dirinya Tuhan, tapi matinya tenggelam, menunjukkan bahwa dia tidak bisa renang, tidak bisa menyelamatkan diri dari air laut. Berarti dia itu lemah, dipermalukan oleh Allah. Ngaku dirinya Tuhan yang maha tinggi, tapi matinya begitu mengenaskan. Bahkan ini kalau diceritakan anak-anak ya, anak-anak oleh orang yang piawai menceritakan, pasti anak-anak TK saja itu mentertawakan Fir'aun. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari sikap sombong menolak kebenaran, dan sombong terhadap sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini. Insyaallah satu pertemuan lagi nanti mudah-mudahan selesai. Kalau nggak selesai juga nggak apa-apa, ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.